Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Indah Nur Alfi Laila dari kelas 1 PKIP Fakultas Dakwah IAIN Purwokerto. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint yang telah saya buat dengan judul Konsep, Fungsi, dan Kebutuhan Manusia Terhadap Agama yang merupakan salah satu materi dari mata kuliah Metodologi Studi Islam dengan dosen pengampu Ibu Dr. Umi Halwati MAG. Konsep agama. Di dalam konsep agama mencakup dua materi, yaitu pengertian agama dan cara beragama. Di dalam pengertian agama terbagi menjadi tiga, yaitu secara umum, KBBI, dan etimologi. Serta dalam cara beragama terbagi menjadi 4. 1. Tradisional, 2. Formal, 3. Rasional, dan 4. Metode pendahulu. Pertama, pengertian agama secara umum. Agama adalah tata cara yang mengatur peribadahan manusia kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta tata cara yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan manusia dengan lingkungannya yang merupakan bagian dari ciptaan Tuhan. Kedua, pengertian agama secara KBBI. Agama merupakan suatu sistem yang mampu mengatur tata keimanan dan kepercayaan serta ibadah pada Tuhan Yang Maha Kuasa, disertai dengan tata kaidah yang berkaitan langsung dengan ciri pergaulan manusia dengan manusia lainnya ataupun manusia dengan lingkungan sekitarnya. Ketiga, pengertian agama secara etimologi. Agama diartikan sebagai sebuah kumpulan aturan yang dapat mengarahkan manusia dalam arah dan tujuan tertentu yang baik dan benar. 1. Cara beragama tradisional. Artinya, seseorang akan beragama berdasarkan suatu tradisi yang mengikuti tradisi dari nenek moyang ataupun leluhurnya. 2. Cara beragama formal. Artinya, seseorang akan beragama dengan dasar formalitas yang berlaku dalam lingkungannya. Biasanya, cara ini mengikuti orang yang mempunyai kedudukan tinggi dan berpengaruh di masyarakat. 3. Cara beragama rasional. Artinya, seseorang akan beragama berdasarkan pada akal dan rasio yang dimilikinya. Maka dari itu, mereka akan selalu berusaha untuk menghayati dan memahami ajaran agamanya berdasarkan ilmu pengetahuannya. 4. Cara beragama metode pendahulu. Artinya, seseorang akan beragama dengan cara menggunakan akal dan perasaan yang berada dikendalikan oleh wahyu. Mereka akan selalu menimba ilmu terlebih dulu pada orang yang dianggap ahli oleh mereka dalam suatu agama. Konsep agama Islam. Di dalam konsep agama Islam mencangkup dua materi, yaitu pengertian Islam dan karakteristik ajaran Islam. Dalam pengertian Islam terbagi menjadi dua, yaitu etimologi dan terminologi. Serta dalam karakteristik ajaran Islam terbagi menjadi 7. Yang 1. Rabbaniyah, 2. Insaniyah, 3. Sumuliyah, 4. Al-Waqiyah, 5. Al-Wasatiyah, 6. Al-Wudhu, 7. Al-Jamu Baina As-Sabat wa Al-Murunnah. Pengertian Islam secara etimologi. Islam berasal dari bahasa Arab, yaitu salama, yang artinya selamat, sentosa, damai. Dari kata itu dapat dibentuk kata aslam, yuslimu, islaman, yang memiliki arti menyerahkan diri, patuh, dan taat. Pengertian Islam secara terminologi. Islam secara terminologi diungkapkan oleh Ahmad Abdullah Al-Masdosi pada tahun 1962 bahwa Islam adalah kaidah hidup yang diturunkan kepada manusia sejak manusia dilahirkan ke muka bumi dan terbina dalam bentuknya yang terakhir dan sempurna. Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada para nabi untuk diajarkan kepada manusia.
dibawa secara estafet dari satu generasi ke generasi selanjutnya, dari satu angkatan ke angkatan selanjutnya, yang berisi tentang hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam semesta. Karakteristik ajaran Islam. 1. Rabbaniyah. Artinya, Islam merupakan agama yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari manusia. Sedangkan Nabi Muhammad SAW tidak membuat agama ini, melainkan beliau hanya menyampaikannya. 2. Insaniyah. Islam merupakan agama yang diturunkan untuk manusia. Karena itu, Islam merupakan satu-satunya agama yang cocok dengan fitrah manusia. 3. Syumuliyah. Islam merupakan agama yang lengkap, tidak hanya mengutamakan aspek lalu mengabaikan aspek lainnya. 4. Al-Waqi'iyah. Islam merupakan agama yang dapat diamalkan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. 5. Al-Wasatiyah. Umat Islam adalah umatan wasatan, umat yang seimbang dalam beramal baik yang menyangkut pemenuhan kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. 6. Al-Wudhu. Islam adalah konsepnya yang jelas. 7. Al-Jamu baina as-sabat wa al-murannah. Islam merupakan tergabungnya ajaran yang permanen dengan yang fleksibel. Yang dimaksud dengan permanen adalah hal-hal yang tidak bisa diganggu-gugat atau absolut. Fungsi agama terbagi menjadi 5. 1. Fungsi edukasi. Agama memberikan bimbingan dan pengajaran tentang boleh tidaknya suatu perbuatan, cara beribadah, dan lainnya lewat perantara yang bersangkutan. 2. Fungsi penyelamatan. Agama membantu manusia untuk mengenal Tuhan, sehingga dalam hubungan ini, manusia percaya dapat memperoleh apa yang ia inginkan. 3. Fungsi pengawasan sosial. Agama mengamankan dan melestarikan kaidah-kaidah moral dari serbuan destruktif dari agama baru dan dari sistem hukum negara modern. 4. Fungsi memupuk persaudaraan. Agama dapat mempersatukan persaudaraan manusia dengan melibatkan seluruh pribadi masing-masing. 5. Fungsi transformatif. Agama dapat mengubah bentuk kehidupan baru atau mengganti nilai-nilai lama dengan menanamkan nilai-nilai baru yang lebih bermanfaat. Kebutuhan manusia terhadap agama terbagi menjadi 3 faktor. 1. Faktor fitrah manusia. Agama adalah kebutuhan fitri manusia. Dalam diri manusia sudah terdapat potensi beragama yang memerlukan pembinaan, pengarahan, dan pengembangan dengan cara mengenalkan agama kepadanya, seperti kedua orang tua yang menjadikan anaknya beragama Islam. 2. Faktor kelemahan dan kekurangan manusia. Sifat-sifat keburukan yang ada pada manusia yang menjadi kelemahan dan kekurangan manusia, sehingga manusia dituntut untuk menjaga kesuciannya dengan cara mendekatkan diri pada Tuhan dengan bimbingan agama, dan disinilah letak kebutuhan manusia terhadap agama. 3. Faktor tantangan manusia. Dalam kehidupan manusia senantiasa menghadapi berbagai tantangan, baik dari dalam maupun dari luar. Maka dari itu, manusia perlu adanya upaya mengatasi dan membentengi diri dengan mengajarkan mereka agar taat menjalankan agama. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih untuk Anda yang telah memperhatikan presentasi saya dengan tenang. Semoga dengan presentasi ini dapat menambah wawasan Anda. Dan apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati Anda, mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.